Spam mengacu pada pesan yang tidak diminta, tidak relevan, atau tidak pantas yang dikirim melalui internet, biasanya kepada sejumlah besar pengguna untuk tujuan periklanan, phishing, menyebarkan malware, atau sekadar membanjiri sistem. Bentuk spam yang paling umum adalah spam email. Tetapi istilah ini telah berkembang seiring waktu hingga mencakup spam di media sosial, forum, SMS, dan kolom komentar di website. Asal-usul istilah spam dalam konteks ini sering kali ditelusuri kembali ke sketsa Monty Python, di mana kata spam diulang tanpa henti, membanjiri percakapan, mencerminkan bagaimana pesan spam dapat menenggelamkan komunikasi yang bermakna. Jenis-jenis spam. Spam telah berevolusi seiring perkembangan teknologi, hadir dalam berbagai bentuk di berbagai platform. Jadi, memahami jenis-jenis spam sangat penting untuk mengidentifikasi dan mencegahnya. Berikut adalah beberapa jenis spam yang dikenal. 1. Spam email. Spam email adalah bentuk yang paling tradisional dan umum. Ini adalah email massal yang dikirim ke banyak penerima, biasanya berisi iklan, penipuan, atau upaya phishing. Contoh umum termasuk penawaran obat mujarab, hadiah lotre palsu, dan promosi produk yang menyesatkan. Banyak dari email ini berisi tautan atau lampiran berbahaya yang dapat memasang malware atau mengelabui pengguna agar memberikan informasi pribadi, yaitu taktik yang dikenal sebagai phishing. 2. Spam komentar. Jenis spam ini muncul di blog, forum, atau website yang memungkinkan komentar buatan pengguna. Spammer memposting komentar yang tidak relevan atau bersifat promosi. Seringkali berisi tautan ke website yang tidak terkait atau berbahaya, dengan tujuan meningkatkan SEO atau mengelabui pembaca agar mengklik tautan berbahaya. 3. Spam media sosial. Spam di platform media sosial melibatkan akun palsu, konten buatan bot, atau postingan berulang yang dirancang untuk mempromosikan produk, menyebarkan informasi yang salah, atau mengelabui pengguna. Pesan-pesan ini sering muncul dalam pesan langsung, komentar, atau skema penandaan. 4. Spam SMS dan messaging. Spammer juga menargetkan pengguna melalui pesan teks atau aplikasi obrolan seperti WhatsApp atau Messenger. Pesan-pesan ini mungkin berisi penipuan, tautan phishing, atau promosi palsu. Karena nomor ponsel semakin mudah didapatkan, spam SMS menjadi semakin umum. 5. SEO dan spam. Tautan. Spam SEO, juga dikenal sebagai spam doxing, melibatkan manipulasi hasil mesin pencari dengan membuat sejumlah besar backlink berkualitas rendah atau mengisi website dengan kata kunci yang tidak relevan. Bentuk spam ini bertujuan untuk meningkatkan peringkat website di mesin pencari secara artifisial. Mengapa orang mengirim spam? Spam biasanya dimotivasi oleh keuntungan finansial, niat jahat, atau keduanya. Beberapa alasan utamanya mengapa orang mengirimkan spam adalah karena bisa beriklan dengan biaya rendah. Banyak juga pesan spam dirancang untuk mengelabui pengguna agar memberikan informasi sensitif seperti kata sandi atau nomor kartu kredit. Kemudian, spammer juga seringkali menyematkan perangkat lunak berbahaya dalam lampiran atau tautan yang dapat mencuri data atau mengendalikan sistem pengguna. Dan ada juga yang bertujuan untuk menghasilkan trafik, karena dengan memposting tautan secara luas, spammer mencoba mengarahkan trafik ke website tertentu yang seringkali menghasilkan pendapatan melalui penayangan iklan atau program afiliasi. Dampak spam. Spam bukan sekadar gangguan tapi spam memiliki konsekuensi nyata bagi individu, bisnis, dan infrastruktur digital. Beberapa gangguan yang nyata seperti hilangnya produktivitas di lingkungan perusahaan. Spam dapat menyebabkan hilangnya waktu yang signifikan. Karyawan mungkin akan menghabiskan waktu berjam-jam untuk memeriksa email yang tidak relevan atau menangani masalah TI terkait spam. Demikian juga dalam hal risiko keamanan. Spam seringkali menjadi vektor serangan siber, termasuk phishing, ransomware, dan infeksi malware. Mengklik tautan spam atau membuka lampiran dapat membahayakan sistem atau membocorkan data pribadi. Kemudian spam juga berakibat pada pengurasan sumber daya, karena spam akan menghabiskan bandwidth jaringan, sumber daya server, dan penyimpanan, terutama ketika dikirim dalam volume besar.
Bagi perusahaan yang menjalankan sistem besar, hal ini dapat mengakibatkan peningkatan biaya dan penurunan kinerja. Dan spam juga bisa menciptakan kerusakan reputasi. Misalnya, jika domain email bisnis disusupi dan digunakan untuk spam, hal ini dapat mengakibatkan masuknya ke daftar hitam, yang berarti email di masa mendatang mungkin tidak sampai ke pelanggan yang sah. Hal ini akan merusak kredibilitas dan komunikasi merek. Cara mengidentifikasi spam. Mengenali spam adalah langkah pertama untuk mencegah dampak negatifnya. Untuk mengidentifikasinya, kita bisa melihat dari alamat email yang mencurigakan. Jika alamat pengirim terlihat acak, tidak dikenal, atau menyerupai merek terkenal, sebaiknya berhati-hatilah. Kita juga bisa melihat dari salam umum yang disampaikan. Misalnya, jika menyampaikan salam berupa Dear User atau Dear Customer, biasanya itu adalah tanda bahaya, terutama dalam email dari layanan yang rutin kita gunakan. Demikian juga dengan pesan yang mendorong kita untuk segera bertindak. Misalnya, akun Anda akan dihapus dalam 24 jam. Kemungkinan besar itu merupakan spam. Penawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan juga merupakan salah satu indikasi spam. Janji keuntungan finansial atau hadiah yang besar merupakan taktik umpan yang umum digunakan oleh para spammer. Cara mencegah dan melindungi diri dari spam. Memerangi spam membutuhkan kombinasi perangkat teknis, kesadaran pengguna, dan praktik terbaik. Beberapa strategi yang efektif seperti 1. Menggunakan filter spam. Penyedia email seperti Gmail, Outlook, dan Yahoo menawarkan filter spam bawaan yang secara otomatis mendeteksi dan mengalihkan pesan yang tidak diinginkan. Filter ini menggunakan AI dan pengenalan pola untuk terus ditingkatkan seiring waktu. 2. Mengaktifkan autentikasi 2 faktor, 2FA. Metode ini akan menambahkan lapisan keamanan ekstra ke akun kita. Bahkan jika kita menjadi sasaran upaya phishing, 2FA dapat mencegah akses tidak sah. 3. Berhati-hatilah saat membagikan email. Hindari membagikan email secara publik atau di website yang tidak kita percayai. Spammer seringkali mengumpulkan alamat email dari website menggunakan bot. 4. Hindari mengklik tautan tidak dikenal. Jangan pernah mengklik tautan atau mengunduh lampiran dari sumber yang tidak dikenal. Arahkan kursor ke tautan untuk melihat pratinjau URL tujuan sebelum mengklik. 5. Pelaporan spam. Sebagian besar klien dan platform email memungkinkan kita untuk melaporkan spam. Ini tidak hanya melindungi kita, tetapi juga membantu meningkatkan sistem deteksi spam global. Jadi, spam merupakan tantangan yang selalu ada di dunia digital. Meskipun awalnya mungkin hanya sekadar gangguan, implikasinya yang lebih mendalam, mulai dari ancaman siber hingga hilangnya produktivitas, menjadikannya masalah serius. Dengan memahami apa itu spam, cara kerjanya, dan cara melindungi diri darinya, individu dan organisasi dapat lebih baik melindungi diri dari risiko yang ditimbulkannya. Tetap terinformasi dan waspada adalah pertahanan terbaik. Teknologi akan terus berperan dalam menyaring spam, tapi kewaspadaan manusia tetap menjadi kunci perlindungan.